dari sinyal yang positif, misalnya untuk Akra, stokastik dan RSI masih positif, ini bisa akumulatif buy ya kalau hemat saya. Lalu kita yang terakhir sini ada cuan ya. Di sini untuk cuan ini juga ini pun akan sideways ya pergerakan harga. Jadi memang setidaknya ketika hari Senin terjadi depresiasi indeks yang begitu signifikan, itu yang dimanfaatkan oleh para pelaku pasar ya Ya. untuk melakukan buy dip strategi. Nah sebenarnya kalau secara fundamental, kalau saya melihat bahwasannya IDX cyclicals maupun juga IDX non cyclicals memang rata-rata kinerjanya tidak underwhelming ya begitu ya, baik dari Hmm. sisi top line maupun juga dari sisi bottom line in general seperti itu. Oke, ya kita sudah masuk di bulan September. Kalau bicara mengenai festive season, masuknya akhir tahun untuk sektor-sektor konsumsi ataupun retail. Apakah momen sekarang ini kemudian bisa masuk mengingat ada potensial upside yang menarik di akhir tahun, Mas Nafan? Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya untuk IDEX cyclicals maupun juga IDEX non cyclicals, kalau secara rotasi sektor itu termasuk yang leading, improving sector ya. Ya. Kalau misalnya jika improvingnya terus berlanjut, nanti kedepannya akan menjadi leading sector ya Hmm. untuk kedua sektor hal tersebut. Terus Baik. kalau secara teknikal memang saya melihat IDEX untuk IDEX non cyclicals maupun juga cyclicals itu masih dalam keadaan uptrend ya hemat saya begitu ya, sehingga tentunya diharapkan ini bisa membuat efek daripada September ceria Mhm. bisa mulai terasa ya, apalagi kan dengan adanya tren penurunan suku bunga dari Bank Indonesia yang Ya. ditetapkan sudah 100 basis point itu telah ditetapkan, dan memang diperkirakan akan berlanjut antara 1 hingga 2 kali lagi ya, bisa 25 Hmm. basis point hingga 50 basis point. Ini menurut pendapat saya pribadi, tentunya ini bisa the reduction of borrowing cost efeknya bisa akan semakin terasa begitu, sehingga bisa meningkatkan spending ya, terutama Ya. dari consumer seperti itu. Ya, betul. Sejalan dengan pemangkasan suku bunga acuan di Amerika Serikat, ada kemungkinan kuat bahwa Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga acuan 2 kali Yes. sebanyak 50 basis point Ya, secara kumulatif boleh. begitu ya. Hmm. Baik, Betul sekali. sektor-sektor yang menarik berkaitan dengan prediksi penurunan suku bunga Bank Indonesia, sektor apa saja, Mas Nafan? Ya, tadi kan di sini kan untuk IDEX cyclicals dan non cyclicals sudah dibahas. Ya. Terus berikutnya juga terdapat IDEX properti yang potensial, karena dengan demikian kita berharap bahwasannya tren permintaan KPR maupun juga KPA juga bisa terbuka lebar begitu. Belum lagi juga PPNDTP pun juga diperpanjang oleh pemerintah. Terus juga di sisi lain juga terdapat IDEX financial sector ya, tentunya ini juga bisa memberikan benefit bagi peningkatan permintaan kredit yang secara berkualitas ya tentunya ya, Baik. sehingga NPL bisa ditekan. Belum lagi juga sektor otomotif juga diharapkan bisa mengalami improving karena terkait dengan reduction borrowing cost efek tersebut ya, sehingga nanti permintaan kredit juga akan meningkat in Baik. general. Kita ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Anda, Mas Nafan. Kita bahas singkat-singkat saja. Ada Akra, BTPS, Cuan, BRPT, semuanya direkomendasikan akumulatif buy, kecuali untuk BRPT yang spekulatif buy. Seperti apa analisis singkatnya, Mas Nafan? Oke, di sini based on technical analysis ya, Ya. terutama dari sinyal yang positif, misalnya untuk Akra, stokastik dan RSI masih positif, ini bisa akumulatif buy ya kalau hemat saya ya, di mana kalau misalkan kita melihat untuk support dekat di 11.95 maupun juga 11.35. TP terdekat di 12.65 maupun juga di 12.95, untuk TP tertinggi di level 15.55. Ini akranya Ya. begitu. BTPS. Kemudian Oke, BTPS. Kalau BTPS di sini masih dalam keadaan uptrend ya, kali diperdagangkan di extending diagonal pattern ya. Ini bisa akumulatif buy ya, support di 13.80 hingga 13.60, TP1 dan TP2 di kisaran 14.90 dan 15.45. Kemudian TP tertinggi di level 17.30. Begitu. Lalu kita selanjutnya tadi ke BRPT ya. Nah, ini kalau untuk BRPT di sini ya, BRPT ya sebenarnya sih masih dalam corrective wave ya, tapi bisa diterima untuk spekulatif buy, karena biasanya dalam corrective wave dia harusnya pull back dulu ya, misalnya ke wave B tertinggi di kisaran 2540 sebagai target pasar tinggi ya. Untuk TP1 dan TP2 terdekat di kisaran 2350 hingga 2450. Untuk support di 2140 dan 2050. Lalu kita yang terakhir sini ada cuan ya. Di sini untuk cuan ini juga
Dia pun akan sideways ya pergerakan harga yang penting harganya masih di atas EMA 60, jadi masih ada harapan untuk mengalami pullback, bahkan mengalami penguatan ya paling tertinggi di level 1905 ya untuk paling optimis. Sedangkan kalau untuk kedua target terdekat yakni di level 1560 dan 1615. Untuk kedua support yakni di level 1550 dan 1430. Oke. Oke, Mas Vicky. Baik, itu tadi untuk Aktra, BTPS, Cuan, dan BRPT sudah semuanya ya, Ya. Mas Nafan. Ya baik, terakhir untuk prediksi dari pergerakan IHSG di hari ini, Mas Nafan, seperti apa? Ya ini harusnya bullish consolidation ya trennya ya masih berlanjut karena pergerakan indeks ini masih diperdagangkan di atas EMA 20, bahkan EMA 60 tuh masih dan condong ke atas. Jadi diharapkan fase uptrendnya untuk ke depan masih berlanjut ya. Belum lagi juga untuk kondisi domestik maupun juga kondisi global saya melihat juga masih relatively kondusif ya. Oke, dimana untuk secara teknikal pergerakan ISG itu memiliki range sempit mulai dari support di 7803 dan resistance di 7900, sedangkan kalau untuk range tertingginya untuk hari ini yakni di 7736 hingga 7958. Baik, sesaat lagi kita bergabung dengan Bursa Efek Indonesia terkait dengan acara Public Expo Select 2025 untuk investor yang kemudian ingin mengenal fundamental perusahaan. Apa pesan Anda untuk pelaku pasar, Mas Nafan? Oke, di sini kita memanfaatkan kondisi market yang sudah mulai kondusif ya tentunya ya untuk terus menerapkan disiplin akumulasi selected stock with solid prospect. Terus kemudian jika terdapat kondisi yang uncertain tetap jalankan buy on dip strategi serta utilize risk management secara efektif ya. Disiplinnya seperti itu. Baik, ya. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu, saya selalu untuk Anda, Mas Nafan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mas Wiki, sukses selalu untuk IDX Channel. Terima kasih, dan pemirsa sudah 30 menit kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.